Pernahkah kamu merasa bingung, tertekan, atau punya masalah, tapi ragu untuk bercerita kepada orang dewasa? Di saat seperti itu, terkadang kita butuh seseorang yang benar-benar mengerti. Teman sebaya yang bisa mendengar tanpa menghakimi dan hadir tanpa memaksa. Inilah peran penting seorang konselor sebaya. Bukan sekadar teman curhat, tapi pendamping yang siap membantu kita menghadapi tantangan kehidupan remaja. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang siapa itu konselor sebaya, apa tugas dan perannya, serta bagaimana mereka bisa menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan suportif di sekolah. Pengertian konselor sebaya. Konselor sebaya adalah remaja yang telah dilatih untuk memberikan dukungan emosional dan praktis kepada teman-teman sebaya mereka. Mereka berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teman yang membutuhkan bantuan dengan sumber daya yang tepat. Pentingnya konselor sebaya. 1. Aksesibilitas, seringkali lebih mudah didekati dan dipercaya. 2. Pemahaman konteks, memahami dinamika sosial dan tantangan yang spesifik. 3. Pencegahan dini, membantu mengidentifikasi masalah sejak dini. 4. Membangun komunitas, menciptakan budaya saling peduli dan mendukung. Peran konselor sebaya. 1. Pendengar aktif, mendengarkan dengan saksama tanpa menghakimi. 2. Pemberi dukungan emosional, menawarkan kenyamanan dan validasi perasaan teman. 3. Pemberi informasi awal, memberikan informasi dasar tentang sumber daya. 4. Penghubung, merujuk teman ke profesional lainnya. 5. Model peran positif, menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab, empati, dan respek. Fungsi konselor sebaya. 1. Membantu teman mengatasi masalah ringan, kesulitan belajar, masalah pertemanan. 2. Meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri teman, melalui dukungan positif dan pengakuan. 3. Membantu mengurangi stres dan kecemasan, memberikan ruang untuk berbicara dan didengarkan. 4. Mendorong komunikasi yang sehat, antara remaja dengan remaja dan pengurus. 5. Menjadi agen perubahan positif, menciptakan panti yang inklusif dan aman. Karakteristik konselor sebaya. 1. Empati, kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. 2. Kemampuan mendengarkan yang baik, fokus sepenuhnya pada apa yang dikatakan teman, verbal maupun non-verbal. 3. Kepedulian tulus, minat yang nyata untuk membantu orang lain. 4. Dapat dipercaya dan menjaga kerahasiaan, teman harus merasa aman untuk berbagi masalah mereka dengan Anda. Karakteristik konselor sebaya. Objektivitas, mampu melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan tidak memihak. Tidak menghakimi, menerima teman apa adanya, terlepas dari masalahnya. Kematangan emosional, mampu mengelola emosi sendiri dan tetap tenang. Kemampuan berkomunikasi efektif, menggunakan bahasa jelas, mudah dipahami, dan rasa hormat. Batasan diri, mengetahui kapan harus merujuk masalah ke profesional. Etika dasar konselor sebaya. Kerahasiaan, wajib menjaga semua informasi yang dibagikan oleh teman sebaya sebagai rahasia mutlak. Batasan kompetensi, harus menyadari dan mengakui batasan kemampuan mereka. Tidak menghakimi, harus menciptakan lingkungan yang aman dan tanpa penilaian. Menghormati otonomi, memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri. Etika dasar konselor sebaya. Objektivitas, konselor sebaya penting untuk tetap berusaha objektif. Jujur, kejujuran, konselor sebaya harus jujur tentang batasan peran mereka dan apa yang dapat atau tidak dapat mereka lakukan.
Integritas, bertindak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Pedulian diri, konselor sebaya bisa melelahkan secara emosional. Mengembangkan sikap peduli. Bahasa tubuh terbuka, menghadap dengan kontak mata yang sesuai, dan postur tubuh yang rilaks. Menawarkan bantuan, mengatakan, ada yang bisa kubantu. Memperhatikan perubahan, sadar jika ada perubahan perilaku. Meluangkan waktu, bersedia meluangkan waktu untuk teman yang membutuhkan. Mengembangkan sikap empati. Empati bukanlah simpati. Simpati adalah merasa kasihan, sementara empati adalah memahami dan merasakan bersama. Mari mencoba latihan berempati dengan merespons. Teman Anda terlihat murung karena mendapat nilai buruk pada ujian penting. Teman Anda menceritakan bahwa dia merasa kesepian dan tidak punya banyak teman. Mengembangkan sikap mendengarkan. Perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak-gerik, dan nada suara. Tidak menginterupsi, biarkan menyelesaikan apa yang ingin dikatakan. Memberikan respon verbal. Menggunakan frasa seperti, "Oh, begitu." "Ya, saya mengerti," atau "lanjutkan." Merangkum mengulang kembali apa yang dikatakan teman. Mengembangkan sikap mendengarkan. Mengajukan pertanyaan terbuka, pertanyaan yang mendorong teman untuk berbicara lebih banyak. Validasi perasaan, mengakui dan menghormati perasaan teman. Waktu merujuk teman. Masalahnya terlalu kompleks atau serius, misalnya depresi berat, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, kekerasan, pelecehan, atau masalah hukum. Anda merasa tidak mampu menangani masalah tersebut. Teman membutuhkan bantuan profesional yang lebih spesifik. Keamanan teman Anda atau orang lain berisiko. Itulah tadi sekilas tentang konselor sebaya, teman yang siap mendengarkan, memahami, dan membantu tanpa menghakimi. Dengan hadirnya konselor sebaya, kita tidak lagi harus menghadapi masalah sendirian. Mereka bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga penguat semangat dan penggerak perubahan positif di lingkungan. Mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang lebih peduli, lebih terbuka, dan lebih suportif melalui peran aktif konselor sebaya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa, dukung dan libatkan diri dalam program konselor sebaya di lingkunganmu. Karena terkadang, yang kita butuhkan hanyalah teman yang mengerti. Sampai jumpa dan tetap semangat jadi bagian dari perubahan.